Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia Sukmawati Handayani. Saya dari kelas 10 IPS 2 dengan mata pelajaran PKN. Saya ingin menyampaikan tentang dasar hukum, wewenang, dan tugas. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 4. Presiden. 5. Mahkamah Agung atau MA. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota DPR dan anggota DPD. Dasar hukum MPR yaitu 1. Pasal UUD 1945 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 3. Ayat 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 2. Pasal 3 UUD 1945 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang. 2. Melantik presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilu. 3. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti karena suatu sebab. 4. Memilih presiden dari 2 calon yang diajukan apabila terjadi kekosongan presiden. 5. Menetapkan peraturan serta mode etik MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dasar hukum DPR. 1. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Pasal 20 ayat 2 UUD 1945, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Pasal 22 ayat 2 UUD 1945, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Tugas dan wewenang DPR. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. 3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD atau terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. Yang kelima,
menetapkan UU bersama dengan Presiden. Yang keenam, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU atau yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Tugas dan wewenang DPR. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Tugas dan wewenang. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPR. Tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain: 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: 1. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Dan setelah itu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: 1. Pemberian amnesti dan abolisi. 2. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Dan memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Yang terakhir, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disingkat DPD RI atau DPD. Sebelum 2004 disebut utusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dasar hukum DPD itu UUD tahun 1945 pasal 22C dan 22D. Tugas DPD mengajukan dan turut serta membahas rancangan UU yang berhubungan dengan daerah. 2. Melakukan pengawasan terhadap UU yang berhubungan dengan daerah. 3. Melaporkan hasil pengawasan kepada DPR. 4. Menyusun legislasi nasional. 4. Presiden. Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Dasar hukum Presiden. 1. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Pasal 5 ayat 1 UUD 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 4. Pasal 11 ayat 1 UUD 1945,
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 5. Pasal 12 UUD 1945, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Tugas dan wewenang Presiden. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan. 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Tugas ini diatur pada pasal 5 ayat 1. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. Tugas ini diatur pada pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Tugas ini diatur pada pasal 17. Dan yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR. Tugas ini diatur pada pasal 20 ayat 2. Yang terakhir, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tugas ini diatur pada pasal 23 ayat 2. Tugas dan wewenang Presiden. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara adalah 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Tugas ini diatur pada pasal 10. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Tugas ini diatur pada pasal 11. 3. Menyatakan keadaan bahaya. Tugas ini diatur pada pasal 12. Yang kelima, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Tugas ini diatur pada pasal 13. Yang keenam, memberi gerasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA. Tugas ini diatur pada pasal 14 ayat 1. Pasal 7, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Tugas ini diatur pada pasal 14 ayat 2. Yang terakhir, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan. Tugas ini diatur pada pasal 15. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disingkat MARI atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dasar Hukum MA, Pasal 24 ayat 2 UUD 1945, yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pasal 24A ayat 1-5 UUD 1945. Ayat 1, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ayat 2, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ayat 4, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Ayat 5, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Tugas dan wewenang MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi negara. Dasar hukum Mahkamah Agung adalah pasal 24 ayat 2, pasal 24A ayat 1, dan pasal 3 UUD 1945.
yang mempunyai tugas dan wewenang A. Mengadili pada tingkat kasasi, B. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi, C. Menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, D. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau disingkat MKRI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dasar hukum MK Pasal 24C UUD 1945. 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang MK. Berdasarkan Pasal 24C, tugas dan wewenang MK adalah 1. Mengadili uji materi undang-undang. 2. Memutus sengketa antara lembaga negara. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 5. Memberikan keputusan akan pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melanggar undang-undang. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial atau disingkat KYRI atau KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Dasar hukum dibentuknya Komisi Yudisial. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Tugas dan wewenang KY. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang terakhir, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KPH. Yang terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau disingkat BPK-RI, dulu disingkat BPK, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dasar hukum BPK UU RI No 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti UU RI 05 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, UU RI 015 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, UU RI 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Tugas dan wewenang BPK. Tugasnya yaitu BPK bertugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Tugas dan wewenang BPK. Wewenangnya yaitu menetapkan kode etik, pemeriksaan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang terakhir, membina jabatan fungsional pemeriksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.